Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Novita Indrining Citasoid dengan NIM 407524221024. Izinkan saya menjelaskan tentang aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu diwujudkan menghadapi perkembangan dunia yang tidak menentu dengan kemajuan teknologi yang canggih. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya, yaitu memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praktis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaruan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaruan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal atau yang biasa disebut dengan self-renewal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan penggayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaruan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam. Yang pertama, aktualisasi objektif, dan yang kedua, aktualisasi subjektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif adalah aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu, meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya, seperti politik ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam Undang-Undang GBHN, pertahanan, keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. 2. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral yang berkaitan dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang akan terselenggara dengan baik
apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang, di mana akibat tekanan dan sikap seseorang itu aktualisasi Pancasila yang sejak ini akan bermasalah dengan norma-norma moral. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang salah lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik. 2. Melalui semua mata pelajaran pengembangan diri dan budaya. 3. Nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar. Maksudnya adalah materi nilai-nilai karakter bukanlah bahan ajar biasa, tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri atau diajarkan, tetapi lebih jauh diinternalisasikan melalui proses belajar aktivitas. Belajar dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekian hasil presentasi saya, Pak. Jika ada penyampaian saya dalam hasil presentasi, mohon dimaklumi. Terima kasih, Pak.